Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Riau bersama dengan Rio Alfi, yakni mahasiswa asal Riau yang berkuliah di China University of Geoscience di Wuhan, yang saat ini telah berbincang dengan kami pengalaman selama di Wuhan saat Wuhan diisolasi. Kita terputus Bang, cerita sampai bagaimana akhirnya dievakuasi untuk menuju Natuna. Boleh tidak ceritakan bagaimana saat itu prosesnya Bang? Saya akan cerita sedikit, mulai dari Wuhan ya, evakuasi. Okay. Kebetulan saya di Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Wuhan sebagai Ketua Ranting Terpadu. Okay. Kenapa dibilang Ranting Terpadu? Karena ada 5 universitas di dalam itu kan, yang saya tanggung jawab lah pada universitas tersebut. Jadi saya udah komunikasi dengan teman-teman PPITW, dengan KBRI dengan baik, dan nanti kita yang akan handle data-data teman-teman yang di Ranting Terpadu, kita lengkapi masalah paspornya, terus izin kampus gimana, terus kita lengkapi. Dan setelah lengkap, kita nanti disediakan bus oleh KBRI untuk menjemput teman-teman yang ada di Ranting Terpadu. Dan yang ini ada masalah sedikit sebelum proses penjemputan. Proses penjemputan. Besok mau dievakuasi, ada teman saya yang baru ngontak, Bang saya di kampus ini, dan ternyata dia mahasiswa baru dan belum terdata di Perhimpunan Pelajar Indonesia kan. Terus saya kaget, loh kamu kok nggak ikut gabung gitu kan? Ya Bang saya baru, dan kampusnya pun dia sendiri yang ada di situ, tidak ada mahasiswa Indonesia yang lain. Ini mahasiswa asal Riau ya Bang ya? Asal Indonesia. Oh oke, bukan dari Riau ya? Oke. Nah, setelah saya ngobrol, dia lengkapi data dan akhirnya bisa masuk ke data KBRI dan bisa dievakuasi pada hari H-nya. Okay. Total masyarakat Riau yang saat itu sedang di Wuhan ada 7? Ada 7. Yang awal itu di Januari Ripka itu udah pulang ke Riau karena ada penelitian. Berarti ada 8 sebenarnya? 7 orang gitu. Oh 7 orang, oke. Jadi dari 7 orang, 1 ternyata sebelum virus ini beritanya begitu masif, beliau sudah pulang? Iya, karena ada penelitian. Jadi berarti bukan karena sudah merasa panik duluan balik ke Indonesia, bukan seperti itu ya? Bukan, karena kebetulan sedang ada penelitian. Oke. Berarti totalnya ada 6. 6, oke. Saya kan. Oke, 6. Berarti 5 mahasiswa. Iya. Ini posisi berdekatan 5 ke 6 ini atau bagaimana? Jauh. Dan yang paling jauh itu si Langen di Hubei University. Oke. Yang Rizzo sama Philip itu berdekatan, bisa 1 kali naik bus. Jadi proses penjemputannya ini apakah dijemput dalam satu meeting point yang sama atau langsung dijemput ke apartemen atau seperti apa Bang? Ya, masing-masing kampus itu saya kontak, Bang kita nunggunya kampus nyuruh di depan gerbang utama. Oke. Dan bus memang tidak boleh masuk ke kampus. Kenapa? Jadi kita menjaga psikologis teman-teman negara lain kan. Tidak semua negara lain itu bisa dievakuasi. Dan itulah kita tunggu di gerbang kampus saja dan meeting point di masing-masing kampus itu di gerbang utama. Jadi proses berapa lama kira-kira ketika semua sudah berkumpul membutuhkan waktu sekitar 2 jam, 3 jam? Kami start itu di 11.30 siang. 11.30? Jadi per kampus setelah dijemput dia kontak, Bang kami semua udah di dalam bus. Oke, kampus berikutnya. Begitulah bergulir. Jadi saling berkabar dan lengkap semua, saya hitung semua baru berangkat ke bandara. Oke. Tadi saya lupa menanyakan sebelum diisolasi ataupun setelah diisolasi Wuhan, komunikasi Anda dengan keluarga di Pekanbaru, Riau seperti apa? Ya, setiap hari kita kasih kabar supaya psikologis orang tua kita kan nggak down juga. Kita kasih kabar kalau kita baik dan sehat. Dalam 1 hari itu pasti kita telepon satu kali. Jadi tidak ada gangguan seperti internet, tidak ada ya? Tidak ada. Lancar, oke. Kita balik ke cerita ke meeting point, sudah berkumpul semuanya dalam satu bus yang disediakan oleh KBRI, di mana ternyata harus dijemput di depan gerbang untuk menjaga atau kita berempati ya dengan kondisi teman-teman yang lain. Oke. Itu untuk teman-teman Riau saja atau bergabung semuanya? Di dalam bus itu gabung semuanya. Oke. Seluruh warga negara Indonesia. Itu di tanggal berapa saat itu, Bang?
Di tanggal 1 Februari. 1 Februari. Dari bus langsung menuju ke bandara. Oke. Saya tidak tahu apakah pertanyaan ini akan penting atau tidak, tapi saya penasaran, Anda kan tidak tahu ya akan kembali kapan ke Wuhan. Lantas kemudian barang-barang yang Anda bawa dari apartemen ini bagaimana? Apakah semuanya, tentu tidak semuanya ya, atau seperti apa? Jadi KBRI instruksikan kepada kita satu orang itu 15 kilo. Satu orang 15 kilo? Tidak ada bagasi. Oke. Itu semuanya untuk dibawa ke kabin. Oke. 15 kilo. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang dibawa. Apa yang penting dibawa, itulah kita bawa. Sampai di bus, lalu ke bandara. Di bandara ini kan menuju ke Natuna. Iya. Natuna. Sebelum itu kan pemerintah Indonesia juga sudah menginformasikan titik untuk melakukan karantina ini di Natuna, Kepulauan Riau. Kemudian kita tahu masyarakat di sana tampaknya bergejolak. Saat itu apa tanggapan Anda dan juga teman-teman? Jadi kami di bandara itu baru tahu kalau nanti dikarantina di Natuna jam 5 sore. Itu kami nggak tahu karena berita yang beredar itu ada yang bilang di asrama atlet, asrama haji gitu Jakarta kan, dan ternyata di Natuna. Jadi kita juga nggak tahu di Natuna itu seperti apa gitu kan, di demo. Dan setelah sampai di Natuna 2-3 hari kita ada yang chat saya di Messenger, mengatakan kami warga Natuna menyampaikan permintaan maaf gitu kan. Itu sampai menghubungi Anda lewat media sosial? Ya, warga Natuna. Jawaban Anda? Ya, saya sih tidak apa-apa, maklum gitu kan. Mungkin warga Natuna itu tidak sampai informasinya 100% virus ini seperti apa. Saya tidak apa-apa sih. Karena proses bagaimana proses Anda dievakuasi tersebut, maksudnya untuk dipastikan Anda tidak terinfeksi virus corona, itu seperti apa? Ya, di isolasi itu kan udah 9 hari kita di Wuhan, dan alhamdulillah sehat dan aman. Di bandara itu sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali itu pemeriksaan. Dan tentunya tidak hanya warga negara Indonesia di sana ya, begitu banyak warga negara lain. Ya, itu sangat ketat. Dari mulai masuk bandara itu sudah ada cek suhu tubuh kita, sampai nanti di pesawat, di pintu pesawat pun masih dicek seperti itu kan. Ada tidak misalnya warga yang memang pada mulanya sudah dipastikan bisa berangkat balik ke Indonesia, namun kemudian karena ada suatu gejala-gejala akhirnya terpaksa harus ditinggalkan? Iya, itu saya sangat sedih sekali dengan 3 teman saya yang di bandara itu kan nggak bisa masuk ke pesawat karena cuma batuk biasa sama demam biasa. Mungkin psikologis kita kan tidak sama kan, ada yang cemas gitu kan, suhu badan naik gitu, pas dicek ternyata tidak normal suhu badannya dan tertahan, dan 3 orang ini tidak bisa berangkat. Padahal sudah mengemas barang-barang, sudah sampai di bandara. Ya, 3 orang ini. Terus akhirnya mereka tidak bisa ikut observasi di Natuna, mereka kembali ke asrama masing-masing dan sekarang dipantau oleh KBRI. Tentu banyak sekali ya cerita-cerita di balik sampainya ke Natuna itu, dan padahal sebenarnya apakah mereka terinfeksi? Sampai sejauh ini mereka sehat. Saking ketatnya pengamanan pemerintah memang Cina. Itu standar yang diterapkan Wuhan, itu standar WHO sih yang diterapkan, memang sangat ketat. Jadi ketika di bandara berarti Anda ini kan kemudian dicek suhu tubuh, lalu berbagai macam pemeriksaan yang lain, barulah kemudian bisa masuk ke dalam pesawat. Betul. Nah, ketika sampai di Natuna, boleh tidak ceritakan sebenarnya seperti apa proses karantina 2 minggu tersebut? Sampai di Natuna seperti biasa, cuma kita lebih diperhatikan kesehatan kita. Pagi hari itu setelah sholat subuh kita senam di Natuna, senam dipimpin oleh Bapak TNI. Setelah itu sarapan. Setelah sarapan kita dicek tensi kita, suhu badan kita, kesehatan kita semua. Cek kesehatan itu dalam 1 hari 2 kali. Dan ruangan yang kita tempati itu disemprotkan disinfektan gitu kan. Begitu pula dengan barang-barang pribadi yang Anda bawa dari Wuhan. Semuanya itu disterilkan, dibersihkan dengan disinfektan. Dan barulah setelah 2 minggu dipastikan ini sudah aman untuk kembali ke
daerah masing-masing, provinsi masing-masing. Oke. Dan ini diputuskan kalau kita sudah sehat dan diberikan sertifikat dari Kemenkes. Dan ada juga kartu untuk kalau ada masalah kesehatan kita dikasih kartu, dan kartu itu bisa dibawa untuk berobat. Dari tempat karantina menuju ke bandara bersama-sama berarti ya, kemudian dengan pesawat masing-masing. Kami mendapatkan informasi saat Anda tiba di Pekanbaru ini, Gubernur Riau dan juga Kepala Dinas Kesehatan datang untuk menjemput dan menyambut Anda. Saat itu apakah Anda mengetahui? Ya, sesampai di Halim, kita dijemput oleh utusan atau penghubung Pemprov kita masing-masing. Jadi saya nggak tahu kalau akan disambut oleh Bapak Gubernur dan Ibu Kadis Kesehatan. Jadi setelah landing di Pekanbaru, teman saya ngaktifin handphone dan dia kaget, loh Bang, kita sudah ditunggu nih sama Pak Gubernur. Saat itu bagaimana perasaan Anda? Orang nomor 1 Riau sudah menunggu di bandara. Saya sangat berterima kasih sekali ya, karena mereka sudah sambut kami tanpa batasan, tanpa masker, dan mereka yakin kalau kami ini sehat gitu kan. Jadi saya sangat senang sekali. Sampai ke rumah, berarti prosesnya saat itu pemerintah menyiapkan transportasi Anda sebenarnya untuk sampai ke rumah? Iya. Lalu? Sudah dipersiapkan oleh Pemprov Riau yang untuk kami yang ber-6 orang ini. Ada 3 mobil kalau nggak salah saya. Ini arahnya kemana saja? Saya dan keluarga ke Marpoyan, terus teman saya Rizo ke Panam, dan Langin itu ke Sukajadi. Anda dan teman-teman ini semuanya mahasiswa S2 atau ada yang S1? Ya, kami yang ber-6 ini ada Philip, S1 dia nggak ikut terbang ke Pekanbaru. Tinggal di Jakarta karena orang tuanya mendadak berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Lantas kemudian setelah berarti Anda kan sudah sampai di bandara, kemudian sampai di rumah bagaimana? Boleh tidak ceritakan pertemuan dengan anggota keluarga ini? Berarti sudah berapa tahun Anda tidak pulang? Saya sudah setahun tidak pulang. Setahun tidak pulang, itu bagaimana? Boleh diceritakan kepada kami? Ya, sesampai di rumah, alhamdulillah tetangga depan, kiri kanan itu keluar, terus nyambut kami, tanya kabar, gimana, sehat gitu kan. Dan saya sangat senang, tidak ada yang negatif. Sambutannya sangat positif dengan tetangga, saya sangat senang sekali. Sampai di rumah ngobrol sebentar dengan tetangga, dan saya punya anak. Kebetulan sudah malam juga, saya istirahat jam 11:30 lah. 11:30, Perasaan haru tentu menyelimuti keluarga saat itu karena akhirnya anggota keluarga yang berada di lokasi sedang dibicarakan oleh dunia kembali bertatap muka. Tentu itu juga memberikan rasa bahagia untuk masyarakat Riau karena saudara-saudara kita akhirnya kembali ke daerahnya. Kemudian yang membuat saya penasaran selanjutnya adalah Anda dan istri berkuliah magister, betul? Jurusan psikologi di Wuhan, sedang mengerjakan tesis. Wuhan belum tentu kapan akan benar-benar aman. Lantas kemudian kapan Anda dan keluarga akan kembali ke Wuhan? Ya, sampai saat ini kan belum ada info yang pasti sampai kapan diisolasi. Dan kampus bagi yang mereka yang masih kuliah, ada mata kuliah itu udah mulai kuliah online. Tapi ada beberapa yang tidak bisa di-online kan gitu kan. Kemungkinan di semester berikutnya akan dibuka lagi. Dan untuk saya pribadi, karena ujian tesis, nah saya masih nunggu apakah bisa ujian online atau ditunda. Itu belum pasti juga. Jadi kita masih menunggu sampai kapan Wuhan normal dan bisa beraktivitas. Dan Barrio, di segmen akhir ini, di sesi akhir mungkin Barrio boleh sampaikan apa yang menjadi harapan Barrio saat ini dan aspirasi teman-teman mahasiswa Riau asal Wuhan yang sudah kembali ke Riau. Boleh Anda sampaikan? Ya, kami berharap Wuhan itu cepat kembali pulih ya, normal, dan kami bisa kembali ke sana menyelesaikan studi. Setelah studi bisa mengabdi di tanah air. Dan saya mau sampaikan untuk warga negara Indonesia seluruhnya, mohon doa untuk teman kami yang masih tertinggal di Wuhan, supaya mereka baik-baik dan sehat. Rio Alfi,
mahasiswa asal Riau yang berkuliah di Wuhan yang telah dikarantina selama 2 minggu di Natuna dan telah tiba di Pekanbaru Riau dengan selamat, dan tentunya kita sangat bersyukur sekali dengan kehadiran. Kami berharap semoga Wuhan kembali pulih dan Anda bersama istri dan juga teman-teman mahasiswa lainnya dapat melanjutkan studi. Terima kasih Baryo atas kesempatannya di Sapa Riau, dan tentunya terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan Sapa Riau yang cukup emosional di segmen akhir. Akhirnya saya Michiko Fristio harus pamit, mohon undur diri. Kompas TV, independen, terpercaya.